Tapi dalam hal ini saya ingin membahas yang mudah untuk dilakukan, modalnya kecil dan tentunya tanpa risiko ya. Karena kita yang bermodal kecil itu sangat takut dengan kerugian teman-teman ya. Karena sekali rugi ya habis ya. Jadi tentunya tidak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat selalu tentunya teman-teman. Oke, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi teman-teman. Dan seperti biasa di video kali ini kembali saya akan sharing lagi seputar pengalaman saya teman-teman. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa membagikan hal-hal positif tentunya teman-teman. Oke, dan teman-teman di video kali ini kembali saya akan membahas sebuah ide usaha yang tentunya bermodal kecil, minim resiko, kemudian sangat mudah untuk dijalankan teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sekalian penasaran ide usaha apa yang modalnya kecil, tanpa risiko, minim risiko dan cukup menguntungkan teman-teman. Saya ingin menjelaskan dulu sebelum lanjut ya. Jadi teman-teman, sebelum saya berjualan barang ini, saya sudah banyak mencoba juga ya berjualan barang-barang lain tentunya. Makanya saya bukan bercerita dalam hal ini katanya-katanya, tapi saya memang mempraktekkan langsung teman-teman ya. Jadi ini adalah pengalaman pribadi juga ya. Jadi sebelum saya berjualan barang ini teman-teman, saya sudah banyak mencoba berjualan barang lain juga. Saya pernah berjualan pakaian, saya pernah berjualan sendal ya. Jadi saya bisa membedakan antara berjualan yang ini dan itu ya. Bisa membedakan teman-teman keuntungan dan kelebihan dan kekurangannya teman-teman, seperti itu. Dan tujuannya mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman sekalian atau bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman sekalian untuk sebelum memulai berusaha barang-barang seperti ini teman-teman, atau berusaha kecil-kecilan ya. Jadi bisa menjadi bahan pertimbangan sebelum teman-teman sekalian memulai berjualan barang-barang seperti ini. Nah, berjualan pakaian itu teman-teman, bukan saya mengatakan tidak bagus ya, karena buktinya banyak juga yang pedagang-pedagang pakaian yang sangat sukses sekali. Bahkan yang pedagang-pedagang besar itu kebanyakan pedagang-pedagang pakaian teman-teman. Tapi dalam hal ini saya ingin membahas yang mudah untuk dilakukan, modalnya kecil dan tentunya tanpa risiko ya. Karena kita yang bermodal kecil itu sangat takut dengan kerugian teman-teman ya. Karena sekali rugi ya habis ya. Jadi tentunya kita mencari usaha yang bisa modalnya kecil ya. Tentunya risikonya juga kecil ya. Tidak apa-apa keuntungannya kecil, yang penting bisa rutin ya, kurang lebih seperti itu. Nah, berjualan pakaian ini teman-teman, risikonya yaitu tren itu cepat sekali berubah teman-teman. Jadi tren fashion itu cepat sekali berubah. Pakaian itu setiap saat ada saja model-model baru. Jadi memang kalau kita punya modal kecil, memang kita akan tertinggal untuk mengupdate ya jualan-jualan kita teman-teman. Jadi memang berjualan pakaian itu kalau mau ikut tren harus modalnya agak-agak besar ya. Saya yang tidak bisa itu teman-teman. Waktu awal-awal jualan pakaian itu tidak bisa mengikuti bahan tren. Kemudian berjualan sandal teman-teman ya. Kita membahas yang umum-umum saja ya. Berjualan sandal itu lumayan menguntungkan sebenarnya kalau kita tahu ya lah ya. Namun yang resikonya adalah sandal itu ukurannya dari 6 ke 10 itu laku teman-teman, laku sekali dan bisa ambil untung ya. Tetapi yang jadi permasalahannya dia ada di nomor 41 sampai 44 teman-teman. Nah, di situ. Nah, nomor-nomor ini yang sering tertinggal ya. Jadi bayangkan dalam satu lusin itu sandal itu dalam satu lusin dia nomornya berseri teman-teman, mulai dari nomor terkecil sampai nomor terbesar itu semua ada di dalamnya.
yang kadang menjadi risiko itu yang nomor 42-nya sampai nomor 44 teman-teman. Karena ukuran kaki orang Indonesia itu pada umumnya dia maksimalnya, yang umum ya, maksimalnya itu nomor 42 ke bawah atau nomor 41 ke bawah. Nomor 42 itu jarang-jarang juga. Nah, kalau kita tidak pintar-pintar mengakali, itu dua ukuran akan tertinggal setiap dalam satu lusinnya teman-teman. Jadi yang tertinggal itu nomor 43-nya sama nomor 44 teman-teman. Bayangkan dalam satu lusin tertinggal dua pasang, keuntungan kita habis di situ tertinggal teman-teman. Jadi saya waktu berjualan sendal itu paling banyak tertinggal 43, 44, 41, 42. Nah, itu yang jadi IBS ceritanya teman-teman ya. Jadi dikiranya kita untung, padahal keuntungan kita tinggal di barang-barang besar itu ya. Menurut saya itu ya kelemahannya berjualan dua barang itu teman-teman. Nah, makanya saya mengatakan berjualan kaos kaki ini teman-teman yang paling aman. Nah, ini paling aman di samping modalnya kecil, modelnya tidak pernah berubah seperti ini terus, paling ada perubahan di motif ya. Kemudian pangsa pasarnya juga luas. Kemudian bisa dijual di mana saja barang ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang ini adalah pengalaman selama saya mencoba berjualan teman-teman. Jadi saya mencoba berjualan beberapa barang ya sebelum berjualan barang ini. Dan bahkan saya beberapa kali meninggalkan barang ini ya, karena saya istilahnya melihat orang berjualan misalnya pakaian bagus, saya pindah ke pakaian, tapi setelah habis di pakaian saya kembali lagi ke kaos kaki teman-teman. Jadi mungkin ya kembali lagi, mungkin rezeki saya juga di sini teman-teman, di kaos kaki ini. Dan akhirnya kaos kaki inilah yang saya kerja sampai sekarang ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan video ini bisa menjadi sebuah pertimbangan ya buat teman-teman sekalian sebelum memulai berjualan pakaian atau berjualan sendal ya. Paling tidak harus tahu kelebihan dan kekurangannya berjualan barang itu baru memulai teman-teman. Apalagi kita yang masih pemula, masih modal kecil, itu cukup berisiko kalau berjualan pakaian teman-teman. Jadi yang yang pemula, yang modalnya masih kecil, cari dulu produk-produk yang risikonya kecil ya. Risikonya kecil, tidak apa-apa untung kecil teman-teman. Yang penting putarannya cepat ya. Jadi ada terus ya, daripada untung besar tapi lakunya cuma satu dalam satu hari atau cuman satu dalam satu minggu ya. Jadi yang modal kecil itu cari barang yang lakunya cepat ya. Jadi keuntungannya sedikit tapi putarannya cepat teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini ada manfaatnya teman-teman, walaupun penyampaiannya sangat sederhana sekali. Mudah-mudahan ada nilai positif dari video ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa nonton juga video-video saya sebelumnya yang banyak membahas seputar kaos kaki teman-teman. Siapa tahu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.